Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita hari ini di ruang guru SD 3 Calang. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam dunia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Yusni selaku Kepala SD Negeri 3 Calang. Kemudian ada hari ini kebetulan ada Pak Ernal selaku PP juga. Kebetulan kami PP bertiga, ada Pak Ernal, ada saya, satu lagi ada Bu Eri. Kemudian yang saya hormati Bu Fauzah selaku CGP di SDN 3 Calang. Kemudian guru-guru teman sejawat Bu Fauzah yang telah kenal berhadir untuk mengikuti diskusi visi dan perubahan prakarsa sekolah hari ini. Baik, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Soalnya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Makanya kita biar kenal, mari kita sayang-sayangan ya. Baik, nama saya Harsa Pujianti. Saya bertugas di TK Negeri Buik Jaya di Kecamatan Jaya, Lamno. Dulu saya kebetulan guru di TK Negeri Harapan Bunda Kabung. Sekarang sudah pindah ke Lamno. Kemudian hari ini seperti yang saya bilang ada undangan khusus, ada Pak Ernal juga selaku pengajar praktik juga, sama seperti saya. Beliau cuma beliau tidak mendampingi Bu Fauzah, cuman hari ini diundang Bu Fauzah ya Pak ya. Kenduri apa katanya ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu kami mintakan sedikit arahan atau pengantar dari Bu Yusni selaku Heksek SDN Negeri 3 Calang. Pada Ibu untuk tempat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan guru SD Negeri 3 Calang. Dan tak lupa pula salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke pangkuan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati ya, ada tamu dari jauh ya, tapi masih dalam satu rumah tiada dari Jaya dan juga dari SMK, yaitu Rasya dari TK Jaya dan Pak Ernal dari SMK Negeri 1 Calang yang sama-samanya PP ya, PP di Kabupaten Aceh Jaya. Dan juga kepada Bapak Ibu semua ya, yang ada di ruangan ini. Jadi pada kesempatan ini pada hari ini kita akan mengikuti atau membahas masalah yang tadi sudah dibicarakan oleh Ibu Pimpin kita juga, masalah perubahan visi dan misi yang ada di SD Negeri 3 Calang ini. Visi dan misi kita pada tahun yang dulu ya awalnya sudah kita laksanakan, cuman sekarang kita ingin adanya perubahan seiring dengan perubahannya waktu dan juga tuntutan zaman yang dari kurikulum juga sudah berubah dari kurikulum K13 menjadi kurikulum merdeka bebas. Jadi untuk hari ini mari kita sama-sama mengikuti jalannya acara sebentar lagi, proses dalam kita menyusun kurikulum baru kita. Jadi hanya ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita dapat mengikutinya bersama dan juga dengan semangat ya, sesuai dengan karakter kita, semangat Pancasila. Nah, jadi cuma itu yang saya sampaikan. Dan juga terima kasih kami ya, kami kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir ke SD Negeri 3 Calang. Jadi hanya ini dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya
mengakhiri dengan berbaik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sedikit bimbingan dan arahannya. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini Bu Fauzah selaku CGP dari SDN 3 Calang akan mendiskusikan visi dan perubahan prakarsa sekolah. Jadi di sini saya tekankan diskusi kita ini tidak merubah visi yang sudah ada gitu ya. Namun jika nanti dari hasil diskusi ada hal yang ingin diperbaharui dari visi kita, boleh. Karena untuk merubah visi itu kita tidak bisa secara instan. Pasti ada unsur-unsur lain gitu ya. Baik itu komite misalnya, habis itu harus kita analisis dulu. Nah, hari ini diskusi ini bisa menjadi analisis kita, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan kurikulum sekarang, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu kan. Jadi apakah visi sekarang kita itu sudah berpusat pada anak, artinya pembelajaran yang berpusat pada anak gitu ya, mengarah kepada anak gitu. Jadi hari ini diskusi kita itu ada, nanti kita akan membahas tentang kalimat rumpang. Jadi kalimat rumpang itu nanti kita melihat visi sekolah kita, apa yang diinginkan oleh guru-guru terhadap murid-muridnya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Fauzah. Kemudian ada mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita. Kemudian ada mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, nanti diskusinya akan langsung diarahkan oleh Ibu Fauzah selaku CGP, dan semoga diskusi kita nanti bisa berjalan dengan alot. Saya mohon dukungan dan peran dari guru sejawat, teman-teman sejawat Bu Fauzah semua. Baik, untuk waktu, persingkat waktu karena mengingat hari ini hari Jumat, kepada Bu Fauzah saya berikan waktu untuk berdiskusi bersama teman-teman. Ya, makasih Bu Fauzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan yang saya banggakan juga untuk kita semua, mari sama-sama kita terlebih dahulu panjatkan puja dan puji kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa kembali melakukan berbagai macam aktivitas. Salawat beriring salam, tak lupa juga mari sama-sama kita sanjung sajikan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa merasakan nilai-nilai keislaman seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Yang saya hormati kembali Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Calang, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik ya, CGP Kabupaten Aceh Jaya, ada Bu Harsa selaku pembimbing saya khususnya ya sebagai CGP. Kemudian ada Bapak Pengajar Praktik yang juga telah berhadir di sini, Pak Ernal sebagai tamu undangan ya, dan turut mungkin nanti bisa memberikan juga saran atau apa-apa yang bisa membangun untuk SD Negeri 3 Calang. Yang ibunya, Bu PP-nya cantik luar biasa, yang bapaknya, Pak PP-nya juga ganteng luar biasa. Ya, dan yang paling teristimewa teman-teman sejawat saya, teman-teman seperjuangan, ya, teman-teman guru di SD Negeri 3 Calang, dan tuh teman-teman tenaga kependidikan, Pak Harwalis yang muda sekali, Bu Harsa, Pak Harwalis yang sangat muda di sini, anak-anak biasa panggilnya abang. Ya, semoga kekompakan kita tetap selalu terjalin sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, izinkan saya di depan ini, saya selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 3 Calang ya, dari sekolah kita, ingin sedikit berbagi,
ingin sedikit melakukan diskusi dengan teman-teman, juga Ibu Kepala Sekolah dengan Bapak Ibu PP di sini ya, tentang masalah visi kita. Khususnya visi guru penggerak yang pertama sekali, kemudian tentang visi sekolah kita. Kita adakan prakasa perubahan atau bagaimana nanti, itu yang akan kita diskusikan. Tapi terlebih dahulu teman-teman, Bapak, Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yaitu pertama sekali, next, tujuan diskusi kita, ya teman-teman. Tujuan diskusi kita yang pertama sekali hari ini, kita akan mengkomunikasikan visi guru penggerak, yaitu saya sendiri, dan visi sekolah kita, serta prakasa perubahan sekolah kita. Kemudian yang kedua, kita akan berdiskusi tentang mengidentifikasi program yang bisa kita lakukan di sekolah kita, ya, oleh seluruh warga SD Negeri 3 Calang. Kemudian yang terakhir, kita khususnya saya di sini menginginkan juga sekali mengaktifkan komunitas praktisi sekolah, komunitas belajar yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, sudah pernah dibahas Bapak dan Ibu. Ya, itu yang intinya diskusi kita. Kemudian, yang pertama sekali teman-teman ya, secara singkat dan secara gamblang ya, saya ingin menyampaikan selaku guru penggerak ya, selaku seorang pendidik, saya memiliki visi, yaitu ingin mewujudkan murid yang merdeka. Ya, hal ini, visi saya ini berkaitan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah juga kita ketahui semua dan juga sudah kita bahas, sering juga kita diskusikan. Kemudian saya ingin mewujudkan murid kita semua yang berjiwa bahagia, unggul dan berkarakter sesuai pelajar Pancasila. Ya, sesuai pelajar Pancasila. Tanda kutipnya sesuai pelajar Pancasila. Itu poin utamanya. Itu tujuan kita, tujuan saya sendiri sebagai guru penggerak, dan semoga tujuan ini, visi ini tercapai adanya berkat bantuan teman-teman semua dan bantuan Ibu Kepala Sekolah serta seluruh warga SD Negeri 3 Calang. Amin ya rabbal alamin. Semoga tercapai. Ya teman-teman ya. Karena saya berpikir visi saya ini tidak akan tercapai apabila tiada dukungan. Saya perlu dukungan. Ya, saya perlu dukungan Ibu Kepala Sekolah, dukungan teman-teman sejawat saya semuanya, dan juga dukungan anak murid kita, dukungan orang tua, dukungan komite, dukungan semua pihak, ya, untuk mencapai visi guru penggerak, visi khususnya visi saya. Kemudian, ya, selanjutnya kita lihat ini secara awal dulu ya teman-teman. Kita melihat kaitannya dengan visi sekolah kita, visi SD Negeri 3 Calang. Seperti yang Ibu Kepala sampaikan tadi, visi kita dahulu sudah berjalan dengan sangat baik. Dan alhamdulillah, Ibu, dan alhamdulillah ya, itu sudah berjalan, dan alumni SD Negeri 3 Calang itu dapat kami pastikan visi ini ada pada mereka. Ya, jadi visinya apa, Ibu, teman-teman semua? Kita ulang kembali. Visi SD Negeri 3 Calang yaitu terwujudnya siswa yang cerdas. Alhamdulillah ya, terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, disiplin, yang berimpak dan beriptek. Itu visi SD Negeri 3 Calang yang sudah kita jalankan selama ini. Selanjutnya teman-teman semuanya, ya, di visi itu nanti, ya, visi saya selaku guru penggerak sudah saya sampaikan. Visi sekolah kita juga sudah saya ulang kembali, saya sampaikan juga kembali, dan teman-teman juga sudah tahu, ya, visi sekolah kita. Nanti di situ kita
bisa berdiskusi seperti Bu Hasa sampaikan tadi, Bu Pepe sampaikan tadi, Bu Kepala sampaikan tadi. Ada nggak yang perlu kita rubah? Sepakat nggak kita untuk menambahkan atau mengurangkan? Nah, itu inti yang fokus hari ini kita diskusikan. Ya, baik teman-teman. Prakasa perubahan diri saya selaku guru penggerak, ya, yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi siswa di kelas. Ini sebagai sampel, sebagai contoh, ya teman-temannya, sebagai contoh, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Ini sebagai satu contoh usaha, contoh prakasa perubahan yang saya lakukan melalui tahapan bagja. Tahapan bagja yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas juga beberapa waktu yang lalu. Teman-teman semuanya, ini kayaknya nih Ibu, teman-teman Bapak Ibu, ini agak tegang nih. Agak tegang, menghayati sekali ya Pak Herman. Nah, kira-kira Pak Herman bisa nggak menangkap apa yang sudah saya sampaikan? Insya Allah ya, insya Allah. Tapi kan ini kayaknya perlu speaking supaya lebih relax. Supaya lebih relax ya teman-teman. Ayo kita speaking dulu yuk sebentar supaya nggak terlalu kaku, terlalu tegang, terlalu serius. Serius tetapi santai. Iya, serius tapi santai. Ayo teman-teman kita berdiri sebentar. Bapak Ibu juga boleh bisa bergabung. Ayo. Senang ya? Goyang ya? Atau mungkin ada teman-teman Pak Subhan mungkin ingin memandu kita SBK? Ayo, kita SBK ya. Yang kita sudah sering lakukan juga boleh. Oke? Sering juga Pak. Di sini di SD3 ketika ada diskusi emang sering goyang-goyang dulu untuk mencairkan suasana. Ayo teman-teman, kita gerakan kanan kiri ya, depan silang. Oke, contohnya tangannya ke kanan digerak-gerakkan. Kalau bisa goyang badan boleh juga. Pak Enam, mohon maaf nih depan Pak Enam ya, di sini saja. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergerak, klik-klik, jempol bergoyang. Oke, sekali lagi itu testing. Iya, oke, baik. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergoyang. Daripada Ayu dapat Erna, susah. Satu. Iya baik. Itu ice breaking yang paling mudah Pak Emma. Iya, tapi kalau kita coba di kelas 1 SD, teriak-teriak mereka. Ya baik teman-teman, kita kembali lagi ya, nggak tegang lagi ya. Ya, kita perhatikan kembali lagi tentang prakasa perubahan yang sudah saya lakukan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Itu salah satu sampelnya yang sudah saya lakukan melalui tahapan baca. Kemudian next. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi kita, ada hal yang ingin saya tekankan teman-teman, yaitu tentang keterkaitan visi guru penggerak dengan visi sekolah berdasarkan ya filosofi Ki Hajar Dewantara. Intinya bagaimana Bapak dan Ibu teman-teman semua,
visi yang kita lakukan dan visi sekolah yang akan kita laksanakan itu harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan tujuan pendidikan yang akan kita laksanakan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, visi guru penggerak, visi sekolah. Dalam menyusun visi pengajaran misalnya, guru penggerak harus mengutamakan kepentingan anak didik agar mereka berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam dan kodrat zaman itu intinya. Teman-teman sudah tahu ya, kodrat alam berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman kita sudah bahas juga, dan alhamdulillah teman-teman juga sudah sangat memahaminya ya. Visi kita harus sesuai seperti itu. Kemudian untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Karena anak didik kita juga nantinya akan kembali ke masyarakat. Bagaimana mereka hidup di masyarakat itu harus juga kita bimbing dan kita bina. Baik teman-teman, ya next. Kita lanjut masuk ke diskusi kita. Visi SD Negeri 3 Calang, ya. Ini yang akan fokus kita bahas. Apakah visi sekolah kita harus kita revisi kembali? Ada pertanyaannya. Ya, tadi Bu Kepala Sekolah juga sudah sampaikan, kita akan lakukan revisi kembali, mengkaji ulang kembali visi yang dahulu dengan visi yang akan kita buat kembali sekarang. Jadi, iya, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Berdasarkan kodrat zaman, kembali mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi bagaimana teman-teman, sepakat nggak? Sepakat nggak? Ayo, mana suara lantangnya, Pak Mus? Sepakat nggak? Sepakat, ya, sepakat. Ya, berarti kita tidak merubah secara spontan. Emang perubahan visi sekolah itu tidak bisa kita rubah secara spontan. Tetapi kita akan bahas hari ini, kita diskusi hari ini. Nanti kita akan bahas kembali dengan komite sekolah, dengan orang tua sekolah. Karena itu visi sekolah kita itu ada kaitan dengan mereka juga. Tidak bisa kita putuskan sendiri. Jadi untuk kita khususnya stakeholder warga SD Negeri 3 Calang, kita gambarkan secara garis besarnya saja, ya. Baik, berarti intinya kita akan melakukan revisi kembali, ya. Baik. Sebelum kita melakukan revisi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan melalui mengisi kalimat rumpang. Ya, ini kan ada kalimat rumpang ini teman-teman, coba teman-teman perhatikan. Ada warna pink, hijau, oranye, merah, biru. Satu lagi? Warna apa satu lagi Pak Mus? Oh iya, putih. Fokus berarti Pak Mus. Ya, putih. Nah, itu merupakan kalimat rumpang. Coba lihat kalimat rumpangnya, bentuknya. Terisi nggak semua? Terbentuk nggak satu kalimat yang pasti? Terbentuk nggak? Belum ya? Belum kan? Belum. Masih ada titik-titiknya. Berarti tugas kita teman-teman, kita harus menyempurnakan kalimat rumpang ini. Ya, menyempurnakan pertanyaan ini, menyempurnakan bahasan ini, menyempurnakan tujuan kalimat rumpang ini. Nah, sampelnya misalnya, yang pertama yang di warna pink. Warna pink, nampak Bunia? Iya, coba Bunia bacakan satu. Kita memberikan anak didik kita seperti apa? Iya, di warna pink kalimat rumpang yang pertama, ya, kita memimpikan anak didik kita nantinya itu seperti apa? Tujuan kalimat
rumpang ini teman-teman bisa membentuk satu bisi. Ya, bisa membentuk satu bisi berdasarkan kalimat rumpang ini. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, ya di sini teman-teman ada 6 pertanyaan. Kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok, ada kelompok 1 di kelompok Pak Herman, kelompok Bu Nia, dan kelompok Bu Ratna. Ya, saya akan bagikan kertas. Ya, saya akan bagikan kertas berdasarkan warna-warna itu. Mohon teman-teman ya kasih saran isi apa yang berdasarkan pertanyaan di sini. Nanti kita akan menjelaskan di sini. Ya teman-teman. Baik. Berikan saran-saran apa yang harus kita lakukan berdasarkan pertanyaan rumpang, berdasarkan kalimat rumpang, ya teman-teman. Ya, Sebenarnya kita memimpikan anak didik kita seperti apa? seperti apa? Saya ulang kembali ya teman-teman. Yang pertama sekali yang warna pink, ya kita memimpikan anak didik kita itu nantinya seperti apa? Ya, seperti apa? Baik. Jadi nanti teman-teman isi secara lengkap maunya kita seperti apa anak tersebut. Ya, nanti saya bagikan satu orang satu semua. Baik. Bu Nur, ayo tolong bagikan sesuai warna. Satu orang itu dapat 6 warna. Ya. Kemudian di hijau ada kalimat rumpangnya. Di sekolah kita mengutamakan siapa? Dalam proses pembelajaran yang kita utamakan itu siapa? Seperti hal yang sudah kita pelajari tentang filosofi pendidikan. Siapa yang harus kita utamakan? Apa diri kita sendiri? Apa anak murid kita? Apa anak didik kita? Atau apa ibu kepala sekolah? Apa karena pengaruh motivasi eksternal ya? Yang kita pelajari kemarin tuh motivasi eksternal, makanya kita mengutamakan ibu kepala sekolah atau bagaimana? Nanti teman-teman isi. Kemudian ada kita percaya nggak bahwa anak didik kita itu adalah yang seperti apa? Mereka. Kemudian ada kalimat rumpang, anak didik di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu siapa? Ya, siapa? Harus kesadaran mereka harus sadar siapa mereka itu. Itu yang warna merah. Kemudian warna biru, kita warga sekolah di sekolah yakin untuk apa? Untuk jalan di tempat kah? Untuk berubah kah? Atau balik ke belakang? Ya. Kemudian yang warna putih, kalimat rumpangnya, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa ini fokusnya ke peserta didik kita dan tujuan kita melakukan proses pembelajaran di sekolah itu untuk apa? Ya, baik teman-teman, sudah dapat kertasnya semua? Belum ya? Yuk. Mungkin sampai di sini masih ada yang perlu ditanyakan atau ditanggapi, bisa teman-teman sampaikan. Kertas putih ya, kertas putih ganti dengan yang kuning. Yang warna ini teman-teman, di sebelah sini kuning, yang putih nanti ya. Nanti teman-teman tempelkan ya berdasarkan warna yang didapat. Teman-teman isinya berdasarkan ini ya, berdasarkan warna yang ada di slide kita. Ya. Misalnya warna hijau. Warna hijau
kalimat lumpangnya di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan diri kita sendiri atau mengutamakan peserta didik atau bagaimana? Ya. Sedang ya? Oh iya. Warna kuih yang bukan. Ayo. Hai satu aja. Jadi teman-teman waktunya tak lama-lama kita. Waktunya 5 menit. Ya langsung jawab, langsung lanjutannya. Langsung lanjutannya. Misalnya yang warna pink, kita memimpikan anak didik kita itu nantinya seperti apa? Nah, apa sambungannya? Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu menyempurnakan kalimat ya Bu Ratna. Nah, ya, menyempurnakan kalimat. Ayo teman-teman, waktunya 5 menit. Kita warna sekolah, kan warna biru. Warna pink ya. Ayo siapa teman-teman yang belum lengkap boleh diambil. Pinknya warna atau mungkin tambah nggak cukup satu juga boleh. Nggak cukup satu ini kan? Ya. Ayo semangat. Isinya boleh singkat padat jelas jawaban ya. Karena kalau kita bentuk visi itu kan singkat padat jelas. Teman-teman yang putih di sini ya. Yang kuning itu khusus warna putih. Yang kuning itu warna putih. Tadi udah Bu. Yang merah warnanya. Merah di Tak sama. enggak tahu nama. Mana? Yang nomor 3 oranye. Ini merah. Oranye ini Warna hijau. Ini oranye. Yang oranye. Warna hijau. Anak di sekolah kita sadar betul bahwa sudah tahu dan juga menjaga Yang kedua. Sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan budi pekerti yang baik. Berarti intinya semuanya ingin melakukan perubahan ya teman-teman. nah Pak Yatim Yang lah nama. yang jatuh biru anak didik di sekolah kita sadar betul bahwa kata merah nyontek Pak Google Nampak? Nampak? Yang putih itu ya kertasnya warna kuning. Yang mana? Benar? Yang putih. Yang putih itu saya dan guru lain di sekolah bahwa di sekolah saya siap melakukan perubahan.
kalimat numpang yang di warna putih itu teman-teman, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa intinya itu peserta didik kita itu ya seperti apa. Dan tujuannya nanti untuk apa? Tujuan akhirnya. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai, ayo silakan langsung ditempel teman-teman. Ayo silakan langsung ditempel. Yang di sebelah kiri kita di belakang Pak Herman itu kertas warna kuning. Ya. Yang di depan ada oranye, hijau, pink, biru dan merah. Yang sudah siap silakan langsung ditempel. Nanti akan kita baca sama-sama dan kita simpulkan bersama-sama. Merah. Anak didik kita sadar Salahnya kita sadar bahwa kertasnya. Kayak gini. Tulis lain lagi, boleh tidak? Tapi aja di mana? Tipis kali. yang merah pun betul. Mana lu Ayo teman-teman. Intinya teman-teman, kalimat numpang ini kita buat untuk menentukan visi kita nanti. Ayo kamang le. Ya. Putih sini teman-teman. Yang kuning. Ini nasi kolom, hai. Bukan. Kolomnya nggak cukup. Hai, warna merah. Kolomnya nggak cukup. Ini yang tisu. Ini salah ditempel ya teman-teman. Di sini sarungnya pink. Boleh juga, boleh juga. Ini ada yang nggak dapat warna kertas warna pink. Intinya teman-teman kan sudah paham ya. Ini ke sini sarungnya. Hanya sini bayar Pak. Di belakang temannya. Oh sadar. Lebih dari satu boleh teman. Ya, Bapak dan Ibu boleh lebih dari satu jawabannya boleh juga. Anda tahu mungkin nanti dia seperti pertanyaan kalimat tumpang ini. Mungkin ada jawabannya lebih dari satu. Udah jauh nurut gitu hanya meski aja Merah di bawah. Merah bawah. Tapi di atas tadi itu 3 orang di mana? Iya. Yang merah di atas itu kita turunkan ke bawah. Warna apa? Ada satu lagi
Bagi merah turunkan. Nya namanya nya apa gak nya namanya? Ada bukannya namanya apa? Ibu nak ngomong juga. Nya hanay patulay wali na yung handi na. Patulay wali kasi dire kuno. Ada yang kurang apa? Paham Bu Ana? Pak Subhan? Jadi, ani ada. Buana. Baik teman-teman semuanya ya, semangat sekali. Kalau kita hitung-hitung nggak cukup waktu beberapa jam. Maunya kita ya membahas ini sampai sore, tetapi kita singkatkan saja ya teman-teman. Berapa dulu? Ya, baik teman-teman, ya kita sudah isi semua kalimat rumpangnya, sudah kita isi. Saya ingin partisipasi teman-teman, Bapak dan Ibu guru, ya. Siapa yang mau untuk membacakan satu saja juga boleh, satu saja ya. Antara beberapa warna ini kalimat rumpangnya 6 buah. Siapa yang mau membacakan hasil karya kita ini, hasil isian kita ini? Ayo, siapa? Ayo, Denur. Ayo. Kemudian warna ya, warna kita memimpikan anak didik kita seperti apa? Yang pink aja, pink. Yang pink. Kita memimpikan anak didik kita seperti apa? Selesai ini kalian terus. Buktinya satu sama Pak Heni. Berarti Bu Nur ya, bacakan berdasarkan warna. Iya, soalnya. Ya. Pin dulu pertanyaannya. Pertanyaannya, kita memimpikan anak didik kita seperti apa? Kita memimpikan anak didik kita seperti manusia yang berakhlak mulia. Ya, menjadi manusia yang Menjadi berakhlak. manusia yang memiliki akhlak. Itu tujuan kita. Kemudian yang warna hijau, di sekolah kita mengutamakan peserta didik. Nah, guru lebih mengutamakannya untuk peserta didiknya. Nah, yang ketiga, kita percaya bahwa anak didik kita adalah peserta didik siap berubah di masa depan. Nah, kemudian anak didik di sekolah kita sadar betul bahwa mereka lebih diutamakan atau diprioritaskan. Kemudian warna biru, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk maju. Dan yang terakhir, yang warna putih, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa Imtak dan Imtek selalu berkaitan erat untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Luar biasa teman-teman. Kalau kita perhatikan semuanya ya, isi dari kalimat kampung yang sudah teman-teman tulis tadi, isikan ya, itu bisa kita tarik kesimpulan ya. Kayaknya sepertinya satu visi SD Negeri 3 Calang yang terbaru itu sudah terbentuk berdasarkan isian kalimat rumpang yang teman-teman sudah isikan tadi, termasuk kalimat rumpang yang sudah Ibu Kepala Sekolah juga isikan. Ya, baik teman-teman. Ya, dari bahasan yang sudah kita bahas tadi dan salah satunya sudah disampaikan oleh Bu Nur, ya, ada visi sekolah. Visi sekolah kita sudah terbentuk ya.
boleh ya, supaya jadi ya. Next Bun ya. Nah ya, baik teman-teman. Tapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ya, tadi itu tentang identifikasi program isi sekolah kita. Yang pertama sebagai contoh pembiasaan ya, salah satu penguatan profil pelajar Pancasila. Contohnya diimplementasikan dalam pembelajaran. Misalnya kalau di agama itu Asmaul Husna ya. Kemudian pengembangan karakter kepemimpinan secara bergantian dalam memimpin doa atau petugas upacara. Kemudian contoh pembiasaannya, pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan potensi anak didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Next. Nah, langsung kita isi ya teman-teman ya. Ibu Kepala Sekolah, izin Bu. Alhamdulillah berdasarkan kalimat rumpang kita tadi sudah terbentuk satu visi sekolah. Nah ya, nanti kita koordinasikan kembali dengan komite sekolah dan orang tua sesuai tidak, karena itu harus ada kerjasama juga dengan komite dan seluruh stakeholder pendukung SD Negeri 3 Calon. Iya, ini baru guru-guru. Bisa kita ketikkan langsung ya. Nah, tadi teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan tentang visi, bagaimana isiannya bagaimana, kalimatnya bagaimana. Ayo, mungkin ada teman-teman beri tanggapan. Bisa tolong langsung kita ketikkan ya Bu Nia ya, dan langsung jadi isi sekolah isi baru. Ada mungkin siapa? Bu Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau Langsung jadi ya. Langsung jadi ya teman-teman. menambahkan visi tadi berdasarkan kalimat rumpang ya Bu Fauzah ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman lain. Mungkin di sini terwujudnya sekolah yang religius. Sekolah yang religius. Unggul, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang lain teman-teman yang mau ditambahkan? Tambahkan dikit Bu Novi. Iya. Ini aja Pak. Jadi kan profil sampai profil pelajar Pancasila ya. Nanti karena kita tambahkan dengan yang berintak dan menguasai teks. Iya. Ya, lagi. Pak Arwanis. Berintak dan menguasai teks. Berintak dan menguasai teks. Berintak dan menguasai iptek ilmu pengetahuan teknologi. Ya. Ada lagi teman-teman yang ingin kita tambahkan di visi sekolah kita? Visi terbaru? Iya. Terwujudnya sekolah yang religius, kemudian unggul dalam berprestasi, Bu Novi. Di unggul itu ditambah dalam berprestasi. Kayaknya di iptek itu bisa juga lebih kita tambahkan sedikit lagi, karena kan setiap masanya kan berubah-ubah ya Bu Kota ya. Berarti kita tambahkan sedikit sesuai dengan kodrat alam. Dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menguasai iptek ya.
sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam itu bawaan ya. Ya, zaman itu perkembangan zaman. Ya, boleh. Ada lagi teman-teman, Ibu Kepala Sekolah? Mungkin ada yang Ibu perlu tambahkan, Bu? Divisi kita, ini teman-teman guru banyak kali Ibu udah tambahkan. Nah, Ibu Kepala Sekolah kita, ayo. Udah mungkin ada tanggapan kawan-kawan biar dapat paham dulu. Yang sudah terwujudnya sekolah yang religius, unggul dalam berprestasi, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang berintak dan menguasai iptek sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sesuai. Oke? Udah di ACC sama Ibu Kepala Sekolah. Bukan isi yang isi dulu. Ya. Sama Pak Pengajar praktik mungkin apa yang perlu ditambahkan Pak Erna, Ibu Arsa, iya Pak, Bu. Boleh sini terus boleh juga di Mungkin apa ada yang perlu dikurangi atau perlu ditambahkan. Nah, di depan Terima kasih, luar biasa. Saya tambahkan di sini aja ya. Izin. Jadi visi itu kan harapan nih Pak, doa ya, harapan, mimpi, doa yang kita tuangkan melalui kata-kata. Jadi ada kekuatan kata-kata di sini yang menjadi tujuan kita bersama. Tapi kata-katanya juga harus sederhana, lugas, mudah dipahami. Jangan tuh orang membaca juga mesti ini apa ya, susah mencerna kan gitu kan. Nah itu dia. Jadi memang endingnya di profil pelajar Pancasila ada 6 poin ya. Kalau kita buat di situ, ini mohon maaf Bu, saya tidak menggurui. Nah kalau kita buat di sana profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah masuk semua. Ya gitu kan, tapi kalau saran saya sebenarnya tadi melihat ke depan foto karena tadi cepat kali Bu, visi kita udah luar biasa. Sudah ada itu apa tadi ya? Saya takut lupa ini. Terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, disiplin, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang bahasa cerdas, terampil, disiplin, beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu sudah tertuang di profil pelajar Pancasila. Cuma kan tadi ada kata Bu Kepala, Bu Paul juga, kita nih punya alat IT loh, ya kan? Kita Chromebook sekolah juga di Bapak Ibu penampilan sudah pakai media, sudah ada ini. Kenapa kita tidak menambahkan iptek? Nah, mungkin itu yang perlu Bapak Ibu coba rangkai kata-katanya, masukkan. Jadi kalau saya lebih ke terwujudnya sekolah yang religius, mungkin karena itu beriman ya, ini enggak saya Bu, dicatat saja di notulen karena ini saran, bukan suatu keputusan gitu kan. Jadi ada religius, unggul, berprestasi, misalnya karakter itu apa masuk ke religius, itu nanti coba dilihat. Nah karena kan dekat iya. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya nggak usah lagi, langsung aja beriman, berintak, dan iptek. Nah ini kan singkat ya, tapi ada poin. Yang penting ini, kita paham visi itu adalah suatu doa, suatu harapan, suatu mimpi yang mau kita wujudkan. Saya kenapa tertarik dari visi ini, saya foto. Saya besok mau tampilkan bukau. Karena di sekolah lain itu gini visinya, unggul dalam berprestasi, beriman dan bertakwa. Bapak Ibu paham nggak dengan visi itu? Itu visi atau jargon? Unggul dalam berprestasi, beriman dan bertakwa. Yang unggul siapa? Gitu kan? Yang mau diwujudkan apa? Itu makanya kita di sini visinya kalau bisa jangan seperti jargon atau hanya slogan saja, tapi ada tujuan terwujudnya peserta didik yang bagaimana. Sehingga nanti di misi tertuang prakarsa perubahannya. Oh kalau berprestasi misinya apa? Ya kan? Misi itu kan langkah untuk mencapai visi. Terima kasih sudah keren Bu Pau. Silakan dilanjutkan. Dari Bu Harsa selaku pendamping saya ya ke PT saya. Oke, baik. Di sini saya tekankan lagi ya Bu ya. Kita tidak merubah visi yang sudah ada. Seandainya memang mau memperbaharui boleh, tapi tidak bisa hari ini ya. Seperti yang Pak Ermal bilang tadi,
kita menginginkan visi itu singkat, padat dan jelas, ya, tidak mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Karena biasanya kalau visi itu tidak panjang-panjang, Ibu, karena kan nanti visi itu dijabarkan menjadi misi lagi kan, kemudian ada tujuannya lagi gitu. Jadi kalau saya lihat luar biasa, ya Pak Elnal bilang tadi, saya tidak tadi visi sekolah sebenarnya yang di sekarang ini sudah bagus, sudah menjurus ke profil pelajar Pancasila gitu ya. Cuma tinggal kita merubah kata-katanya sedikit atau mungkin mau memperbaharui lebih bagus lagi gitu. Itu aja sih Bu Flo. Atau Bu Flo mau tambahin lagi? Iya, sungguh luar biasa. Teman-teman guru, Bapak Ibu guru juga sangat aktif dalam melakukan prakarsa perubahan. Ya, Ibu. Terima kasih teman-teman semuanya. Betul yang seperti Ibu Harsa sampaikan tadi dan Pak Ernal sampaikan tadi, dan juga apa yang teman-teman sampaikan tadi sudah sangat tepat. Cuma nanti kita akan berusaha untuk menyesuaikan supaya sesuai, tidak terlalu panjang, tepat, ringkas tetapi tepat sasaran. Ya, baik, jelas, padat, singkat ya, singkat, jelas dan padat. Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah diskusi kita semua hari ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Berarti intinya nanti kami akan berusaha Bu Arsa untuk melakukan perbaikan kembali ya, dari segi kata-katanya ya. Intinya yang mana visi tadi seperti Pak Ernal sudah sampaikan, visi sekolah kita yang sudah kita jalankan itu sudah sangat luar biasa, cuma mungkin nanti kata-katanya kita sempurnakan kembali. Nah, itu yang kita dapat simpulkan pada pertemuan diskusi kita hari ini. Teman-teman, saya selaku guru penggerak, pemandu diskusi kita hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru warga sekolah SD Negeri 3 Calang. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Maklumlah saya juga masih tahap belajar. Ya, Ibu PP, Ibu Harsa, Pak Ernal, saya mohon maaf juga mungkin tadi dalam penyampaiannya mungkin agak banyak kurangnya ya. Semoga kedepannya saya pribadi bisa lebih baik lagi, dan saya yakin teman-teman guru juga semuanya dan seluruh warga SD Negeri 3 Calang mampu untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik ke depan. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu PP kita selaku pemandu diskusi kita. Ya, beda. Guru penggerak luar biasa Bu Fauza hari ini. Tebu kita beri aplaus untuk Bu Fauza ya, luar biasa. Terima kasih Bu Fauza. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Saya melihat diskusinya hidup, terutama saya memberikan apresiasi juga untuk dukungannya kepada Ibu Fauza selaku CGP di SDN Negeri 3 Calang. Juga dukungan dari kepala sekolah luar biasa. Kita seharusnya bersyukur ya, karena ada satu orang CGP di. Insya Allah kedepannya lebih banyak lagi. Ya, ada nggak daftar untuk angkatan yang selanjutnya 8, 9, 10 apa yang lalu sekarang ya? 2 orang. Ada ya, luar biasa. Itu mohon didukung Bu, luar biasa sekali karena itu untuk kemajuan sekolah kita juga gitu ya. Itu baik, boleh siapa saja ikut, boleh P3K, boleh guru kontra, boleh guru PNS, boleh guru mata pelajaran, boleh guru guru kelas juga ya. Oke. Insya Allah Bu, buka kali ini yang ke depan ini semuanya ikut. Oh luar biasa. Insya Allah. Emang udah bertekad semuanya. Iya betul, ada Bu Fauza lagi yang kasih dukungan gitu ya. Iya karena apa ya? Karena nanti CGP itu sertifikatnya bisa dipakai untuk apa aja gitu Bu ya. Sebenarnya sih kalau orang bilang sertifikat CGP itu jadi momok menakutkan untuk kepala sekolah ya. Takutnya apa? Ada saingannya kepala sekolah karena nggak ada lagi cakep sekarang Ibu. Jadi kalau ada sertifikat guru penggerak berarti itu dia udah cakep. Jadi setara dengan
sertifikat cakep. Nah kami PP ini kami tidak mendapatkan sertifikat cakep Bu, tidak mendapatkan sertifikat CGP. Kalau kami mau mendapatkan sertifikat itu kami harus ikut lagi apa namanya CGP rekognisi gitu. Jadi kami harus ikut lagi seperti Bu Fauza buat aksi nyata lagi. Itu perbedaan kami dengan Bu Fauza. Tapi intinya ketika pendaftaran sama gitu, sama isinya sama, isinya semua sama. Hanya waktu pendidikannya yang saja yang berbeda gitu. Oke, luar biasa Bu Fauza. Kalau kita ingin mewujudkan visi sekolah sebenarnya itu butuh kebersamaan ya Bu ya. Jadi bukan hanya kita membutuh visi, tapi tidak ada actionnya, itu sama saja. Apakah visi sekolah bisa diwujudkan oleh kepala sekolah sendiri? Tidak bisa. Itu butuh kolaborasi, butuh kebersamaan antara guru-guru, kepala sekolah, ataupun semua warga sekolah. Jadi nggak bisa berjalan sendiri. Selain seperti lidi, satu lidi tidak bisa kita sapu, tapi kalau banyak lidi bisa kita sapu bersih ya. Iya, bisa kuat, menjadi kuat gitu. Baik Pak Ernal, ada mau ditambahkan sedikit lagi mungkin Pak Ernal? Udah ya, oke. Baik. Perlu diingat aja mungkin yang untuk pendaftaran kurikulum merdeka ya. Iya, iya betul. Ini lagi mau daftar nih. Mungkin Pak Ernal mau tambahin bisa IKM, silakan. Atau Pak Ernal bisa bantu daftar. Jadi ini kan lagi proses sampai bulan Maret, nanti itu ada pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Jadi mendaftar itu secara mandiri. Memang nanti di 2024 atau 23 ke 2024 itu semua baru diwajibkan semua. Jadi sekarang memang diminta sekolah secara mandiri mendaftarkan kurikulum sekolahnya menjadi implementasi kurikulum merdeka. Sebenarnya esensi Bapak Ibu nggak usah menjadi momok menakutkan nih kurikulum merdeka kok beda. Hanya nanti sertifikasi saya bisa bermasalah ya gitu Pak Mas ya. Karena kan banyak kalau kami di SMA SMK itu banyak mata pelajaran yang hilang gitu. Jadi momok menakutkan, tapi esensinya adalah kurikulum merdeka itu kurikulum yang berpihak pada murid. Kita lebih dimudahkan karena kita berpihaknya pada murid. Yang penting Bapak Ibu paham dan mau berkolaborasi. Ya, jadi Ibu Kepala Sekolah nanti coba dipikirnya mana berubah, berbagi, atau belajar. Tapi sebaiknya memang kalau sekolah kita ini ya di tengah kabupaten, baiknya memang sekolah yang memiliki IKM berubah. Ya, supaya menjadi pilot project. Insya Allah kalau bersama-sama kita pasti bisa. Seperti itu ya Bu ya. Karena ingat pepatah katanya kalau mau mencapai tujuan dengan cepat maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau mau berjalan lebih lama dan jauh maka berkolaborasilah. Jadi misalnya kita bersama-sama memikirkan bagaimana kemajuan SD dan pendidikan di Aceh Jaya. Terima kasih. Saya kembalikan dosen.